Halo Sobat Bisnis Kocok, Kocok Weekly Bro. Oke, semangat pagi Sobat Bisnis Kocok yang udah menyempatkan waktunya buat nonton podcast Bedah Buku dari kita, di teman-teman dari Immerse Kocok. Kali ini kita mau mulai gitu aja ya. Jadi chapter baru, buku baru yang mau kita bahas. Sebelumnya kita ngebahas buku tentang Psychology of Money, tentang psikologi uang. Sekarang yang kita bahas buku baru tentang waktu ya, Mastery of Time, Mastery of Life ya. Yes. Ya. Jadi ini bukunya Pak Brian Tracy. Ya, Brian Tracy. Nah, ini dia ngebahas tentang gimana kita memaksimalkan waktu untuk memaksimalkan kehidupan kayaknya. Ini kita baru ngebahas bab satunya aja sih. Sebenarnya di bukunya ada banyak bab, sampai bab 9, bab 10-an lah gitu. Ini kita mencoba membahas per babnya kayak biasanya. Ini kita ada di bab 1 yang membahas tentang waktu, perencanaan strategis dan penetapan tujuan. Sebelum kita mulai membahas bab 1 ini, kita mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman yang baru mulai nonton lupa namanya. Perkenalkan dulu, saya Dana di sini. Terus di sini ada teman-teman saya. Siapa? Saya Ali. Ya. Saya Lutfi. Saya Diana. Oke. Kita mau membahas bab 1-nya ini tentang waktu, perencanaan strategis dan penetapan tujuan. Jadi kalau di buku ini ngebahasnya gimana kita menetapkan tujuan dan biar waktu kita itu yang kita pergunakan itu bisa lebih efektif sih kalau melihatnya. Terus di sini juga ada beberapa studi kasus. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan tentang studi kasus dari yang ada di buku ini? Oke, kalau aku baca dari bab 1 ini, itu ada sebuah kisah dari seorang pemburu yang dia itu masuk ke tepi hutan. Nah, di situ itu pemburu itu menutup matanya dan menembakkan senapannya ke dalam hutan tersebut. Nah, tanpa ada target apapun di situ. Nah, dari kesimpulan cerita tersebut itu menggambarkan bahwa pentingnya kita memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dalam hidup gitu. Kalau yang pemburu tadi kan nggak ada spesifikasinya tuh mau nembak apa, cuma asal tembak aja. Jadi kan nggak tahu nanti dapatnya apa. Mungkin pengennya dapat rusa, tapi nanti malah dapatnya monyet atau dapat yang lainnya gitu sih. Oke, tidak dapat sama sekali. Iya, bisa itu benar. Kayak buang-buang waktu nggak sih kalau kayak gitu. Gitu. Dan bab ini menekankan bahwa tanpa tujuan yang jelas dan perencanaan yang baik, maka upaya kita akan seperti pemburu tadi, nggak dapat tujuan yang jelas gitu. Kalau kita udah rencanain dari awal mau nembak ini, nah nanti dapatnya juga yang sesuai yang diharapkan. Jadi basicnya kita menentukan tujuan dulu kan. Ibaratnya kayak kita mau ke Solo. Nah, kalau sudah mau ke Solo kan udah tahu jelas tujuannya ke Solo, mau rutenya lewat mana, mau lewat Klaten kah atau mau lewat Semarang kan juga bisa kan? Iya, bisa. Ya, jadi kita harus tahu tujuannya kemana. Nanti setelah tahu tujuannya kita mau ngapain aja itu lebih jelas itu. Kita lebih gampang memetakan apa sih yang mau kita lakuin buat bisa nyampe ke tujuan itu. Itu kalau dari yang lain, dari kalian nggak? Kalau aku ambil dari yang subbab cara bertindakan di bab 1 itu ada beberapa subbab tuh. Nah, aku ambilnya dari contoh yang cara bertindak. Jadi para pakar tuh menyimpulkan bahwa intelligence itu lebih merupakan ke cara bertindak, bukan ke nilai yang bagus ataupun IQ yang tinggi. Nah, di sini tuh Brian Tracy ya menulis membuat 2 metode, yaitu metode A atau metode B. Nah, kalau untuk metode A itu mengelompokkan aktivitas-aktivitas ataupun tugas-tugas yang penting. Nah, sedangkan untuk metode B itu untuk aktivitas-aktivitas yang itu tuh kurang penting atau tidak penting. Jadi nanti ketika kita udah mengelompokkan pakai metode A sama metode B, itu nanti kita akan lebih terarah gitu loh. Jadi tahu apa yang harus kita lakukan, tahu apa yang urgensi. Bagus sih kalau menurutku metodenya. Jadi kita tahu
apa yang harusnya kita lakuin buat nyampe ke tujuannya itu. Betul. Terus kita jadi lebih fokus aja sih. Iya. Ketika kita nggak ada distraksi dari si metode B-nya ini. Yes. Jadi ada nggak yang menarik nih? Justru menarik semua sih kan di website itu. Tapi kalau kita omongin di podcast ini mungkin bisa nyampe Ya. 1 jam. Jadi saya coba bikin pointer atau poin-poin penting aja di bab ini ya, yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, kesadaran akan waktu. Poin ini mengajarkan kita untuk selalu efisien dalam bertindak. Kita harus sadar bahwa kita itu sehari cuma 24 jam pertama. Terus kita nanti harus kerja dan harus istirahat. Sisanya itu kan nanti kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan atau goal-goal kita yang ingin kita capai. Nah, yang kedua adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini atau penetapan target itu akan mempermudah kita dalam membagi waktu. Mana sih kalau misal kita punya target A, kita harus melakukan step-stepnya itu di jam berapa sih berarti efektifnya. Kalau misalnya mau tidur baru kita kerjain kan kayaknya kurang maksimal. Ya. Kalau bisa ketika otak kita masih fresh, karena tujuan kita itu butuh pemikiran yang dalam, misal seperti itu. Lalu prioritas dan fokus yang ketiga. Prioritas dan fokus itu nanti akan menentukan mana yang lebih urgent untuk dikerjakan dalam mencapai goal-goal kita itu tadi. Ya kurang lebih sama lah kayak penetapan tujuan gitu ya. Tapi kalau ini lebih kecil lagi skalanya. Jadi step-stepnya itu kita prioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa disampingkan. Lalu delegasi itu kalau kita punya atau misal kita udah jadi petinggi dan mungkin punya karyawan atau tangan kanan itu kita bisa delegasikan. Atau karena keterbatasan manusia dalam multitasking itu kita bisa memasrahkan pekerjaan yang sekiranya tidak terlalu penting itu ke orang lain. Jadi tidak semua hal kita kerjakan, karena kalau semua hal kita kerjakan nanti juga nggak efektif. Kita akan terforsir ya maksudnya. Hasilnya juga jadi nggak maksimal. Ya kurang maksimal. Nah ini yang penting banget, nomor 5, mengatasi penundaan. Nah penundaan ini sangat sering terjadi di manusia. Ini udah ya semacam fitrahnya ya maksudnya, kalau ada antar dulu lah, karena manusia itu kan ya bisa terdistract dan lain-lain. Ibaratnya kayak pasir aja lah, pasir itu ya emang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Seperti juga halnya dengan masalah-masalah itu, kalau kita tunda sedikit-sedikit lama-lama ya menumpuk. Karena menumpuk kita jadi malas lagi tambah malas. Nah itu yang menghambat kita dalam mencapai goal. Nah yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini untuk menilai aktivitas yang sudah kita kerjakan atau step-step itu tuh pada nilainya apa sih, atau maksudnya akan berlanjut seperti apa, apakah diberhentikan, diperbaiki, ataupun dilanjutkan. Nah, kayak gitu sih. Oke. Kayaknya hampir dari keseluruhan buku ya, keseluruhan buku Ya, kayak itu gitu. baru satu loh. Iya. Nanti di bab lain masih banyak. Iya. Tapi memang keren sih. Recommended banget. Rekomen banget sih, soalnya di sini juga dia ngasih info tentang gimana caranya kita menentukan tujuan juga sih. Kayak ada beberapa step untuk menentukan tujuan, mulai dari kita menentukan persisnya apa keinginan kita, terus nantinya ngasih tahu kita kalau misal cuma 3% dari orang-orang dewasa yang bisa mencapai tujuan-tujuan yang mereka tulis, dan gimana orang lain bisa bekerja buat mereka kayak gitu. Terus sampai detail waktunya juga kita tulis di situ. Terus nanti kita juga nulis step-step yang bakal kita lakuin buat nyampein, biar bisa kita nyampe ke tujuan kita itu. Terus langkah kelima dia nyuruh kita bikin urutannya, step 1 kita ngapain, step 2 kita ngapain, terus kayak gitu-gitu. Terus kita lakukan tindakannya, gimana kita caranya bisa memulai apa yang ada di step itu harus segera dilakuin biar tujuannya juga bisa segera tercapai. Terus mengevaluasi dan lain-lain itu tadi. Nah, jadi ketika kita membuat tujuan,
membuat tujuan itu kita juga harus jelas kapan mau targetnya harus sampai kapan. Terus kita juga sebenarnya kayak konsepnya hampir mirip sama law of attraction sih kalau yang aku baca. Jadi kita gimana kita menentukan tujuannya, kapan kita bisa mencapai tujuannya, terus nanti kita memvisualisasikannya kayak gimana juga, terus step by stepnya juga kita bikin juga di sini. Itu tadi kalau yang dari itu ya, dari studi kasus yang ada di sini. Dari teman-teman ada nggak yang pernah menerapkan dari yang ada di buku ini? Oke. Sebelum baca buku ini mungkin wah aku udah pernah nih kayak gini. Mungkin aku dulu ya kak ya. Nah aku tuh nggak sengaja ya ketika baca buku ini tuh kayak langsung teringat tuh. Aku udah pernah lakuin itu loh. Nah aku tuh ambil yang di subbab menjadi orang yang berorientasi pada tindakan di step ke-7 atau langkah 7. Jadi di sini tuh dijelaskan kalau lakukan sesuatu setiap hari yang menggerakkan Anda menuju tujuan yang sangat penting. Nah, di sini kalau case nyatanya ya yang pernah aku alami itu kayak posisi sekarang kan aku lagi ngerjain skripsi nih. Nah, aku tuh kayak nge-push diri aku dulunya. Pokoknya setiap hari harus dibuka, terus harus dikerjain walaupun itu cuma dapat 1 paragraf lah minimal. Nah, ketika aku baca buku ini kayak, ternyata aku udah ngelakuin itu ya. Nah, setelah dilakuin kita nyoba kayak setiap hari ngerjain 1 paragraf kayak gitu, jadi kayak nggak kerasa gitu loh. Bab 1 selesai, terus tiba-tiba udah di bab 2, terus bab 3 kayak gitu sih kak. Kalau dari aku guys nyatanya. Jadi itu tadi buat kalau sebenarnya kayak dilakukan sama si Kak Lutfi ini buat salah satu cara buat ngatasin penundaan tadi sih. Jadi kita seenggaknya mulai aja kayak ya udah coba aku garap 2 menit aja. Setelah kita nyoba garap ternyata udah lewat sampai setengah jam, udah jadi berapa paragraf, udah jadi berapa bab kayak gitu. Itu tuh kayak aku pernah nonton podcastnya Raditya Dika kayaknya atau nggak Agus Leo gitu, ngasih taunya kayak gitu kalau buat procrastination. Ya, procrastination buat mengatasi itu salah satunya ya pakai atomic habit itu tadi. Jadi kita mulai dari hal kecil aja dulu, jadinya jadi hal yang besar. Tadi mau ngomong apa nih? Tadi mau ngomong saya mungkin jadi tersadar sama perilaku saya dari sehari-hari ya. Jadi biasanya itu emang saya sudah menerapkan kita harus mulai, dan itu sudah saya mulai. Tapi yang saya lupa adalah kapan harus berhenti. Nah itu yang membuat pekerjaan saya terkadang menumpuk itu, karena misal saya sebagai desainer grafis saya ditarget untuk misal 3 desain dalam sehari ini. Nah karena saya sudah mulai cepat nih, tapi karena saya tidak tahu kapan harus berhenti, saya merasa tidak puas terus. Waktu saya habis untuk mengerjakan hal yang sebenarnya udah selesai dari tadi nih. Nah itu tadi yang menurut saya kayak gini tuh kurang efisien juga ya kalau kita tidak menetapkan kapan kita harus berhenti. Nah, kalau bisa, misal kita kerja jam 8, jam 10 harus selesai, nanti ganti kerjaan lagi jam 10 sampai jam 12 harus selesai, ganti kerjaan lain seperti itu. Jadi tidak panjang di kerjaan awal, tiba-tiba kerjaan yang 2 akhirnya nanti makin pendek-pendek kan, itu kurang efektif sih. Kalau pengalamanku biasanya kayak gitu, tuh targetin misal kayak 2 jam aku harus dapat berapa desain, misalnya kayak gitu. Jadi kita juga dari ya makanya mereka disuruh nulis kan tujuan kita apa, terus step by stepnya itu apa, dikasih waktu juga Timeline gitu. Dibikin timeline kayak gitu. Ini nih balik lagi ke yang aku pelatihan kemarin, itu juga dilakuin sama si coachnya yang kemarin, si coach Robi. Itu dia itu bikin jadwal hidupnya dia selama 1 tahun di dalam Excel. Saya aku kalau misalnya itu kita di luar di off-cam ya, aku kasih lihat gimana itunya. Dia mulai dari bangun, terus nanti setengah jam ngapain kayaknya gitu. Gitu. Berarti kalau kayak gitu udah jadi habitnya gitu ya? Iya, itu membiasakan dirinya buat itu menjadi habitnya dia. Kayak gitu sih, mulai dia bangun jam berapa, tidur jam berapa, terus dia jadwal meeting jam berapa, family time-nya kapan aja, kayak gitu.
Jadi dia kalau misal mau masukin jadwal, misal jadwal ketemu klien nih, tinggal dimasukin aja, disesuaikan aja sama jadwalnya dia. Kayak kemarin acaranya Idea Core itu dia dari setahun sebelumnya udah ngasih draft jadwalnya dia ke panitia. Jadwal saya tuh yang kosong segini, jadi kalian tinggal nyesuaiin aja. Jadi lebih teratur aja sih, kayak gitu. Tuh. Ini berarti tadi yang sebelum kalian ngebaca ya. Sekarang kita setelah kalian ngebaca, kalian mau ngapain? ada nggak step-by-step yang bakal kalian lakuin dari ini? Kalau saya ini sih mas, saya kan dari kemarin punya bisnis, punya rencana bisnis yang itu masih ya bisa dibilang awal-awal lah, masih cuma di pikiran gitu. Nah, ya mungkin setelah membaca buku ini atau di bab 1 ini saya sudah mulai nyicil untuk pertama menentukan target dulu nih. Saya misal mau membangun bisnis. Nah, itu kan nanti ada macam-macamnya dari kebutuhan analisis SWOT dan lain-lain gitu kan prosesnya. Nah, itu nanti akan saya breakdown dalam waktu itu, bukan dalam artian per hari nanti ngerjain apa, tapi kalau untuk analisis ini kira-kira butuh 1 minggu, terus yang ini berapa harinya. Jadi saya nanti mungkin set timeline-nya per tanggal gitu sih, biar lebih jelas. Buat memulai bisnisnya dari, Iya. mulai dari research terus dari visi dan lain-lain. Iya, karena ada strategi komunikasinya juga kan. Kalau apalagi di zaman modern ini yang udah ya era persebaran informasi udah gampang banget kan, sayang banget kalau kita cuma jualan di outlet terus kita diem nungguin pelanggan gitu kan. Terus bener-bener Jadi semua channel harus semua channel ya. Gitu sih. Jadi Kalau Wanita dari aku bisa. sendiri Iya. itu apa namanya, mungkin lebih ke targetku 1 tahun ini dulu mau ngapain, atau mungkin pencapaian apa sih yang boleh di-spill nggak? enggak Nggak, oke. mau apa aja sih yang mau tak capai atau tak beli atau yang lainnya tuh dirinci satu-satu, yang mana dulu yang bisa aku dapetin itu gitu sih. Soalnya kan kalau di pikiran pengennya ini dan Ya. harusnya semuanya tercapai, tapi kan kita harus memilah dulu yang penting itu yang mana, Yes. yang apa yang enggak, yang nanti yang bisa nanti itu yang mana gitu sih kalau aku. Step by stepnya Iya, juga harus dipikirin ya. Yang masih masuk akal, make sense dan lain-lain juga harus dipikirin. Jadi, Kalau dari aku mungkin mau buat itu sih kak. Kalau kemarin kan sempat buat kayak dream board. nah, Cuman kan dream board itu rentangnya tuh masih jauh sampai 5 tahun, 5 tahun ke depan. Nah aku tuh mau nyoba buat yang kayak sama kayak yang Kak Dina bilang tadi, kayak rinciannya tuh mau 1 tahun ini dulu, kira-kira sampai 2024 tuh mau apa aja sih. Nah terus bakalan aku dan juga nanti buat langkah-langkahnya buat capai itu tuh apa aja gitu. Soalnya buat yang tahun ini tuh kayak nggak ada tujuan spesifik gitu loh. Nah aku mau buat lagi buat itu sih. rata-rata mau bikin tujuan dulu, dipastiin timelinenya ngapain-ngapain Ya, aja ya. betul. Aku sih sebenarnya dari awal tahun sebelum mulai 2024 udah nulis yang pas kita di bawah itu udah Oh, nulis iya. nah boardnya itu ya tinggal udah step by stepnya udah jalan sih, udah ada beberapa yang udah tercapai juga sambil lagi jalan juga sih sebenarnya. Ya sama ini mungkin ya balik lagi sampai akhir tahun mungkin ada yang mau ditambah mimpi-mimpinya yang mau dikejar atau enggak ya buat 2025 disiapin lagi gitu sih. Gitu kalau dari teman-teman ya, kalau mungkin lebih diambil kesimpulan aja sih sebenarnya kalau dari bab 1 ini kebanyakan ngejelasin tentang gimana caranya kita menentukan tujuan, dan tujuan kita tuh harus jelas. Ketika tujuan udah jelas, kita tahu step by stepnya mau ngapain aja gitu. Dan di sini juga ada strategi waktu perencanaan strategis. Jadi kita juga tahu step by stepnya dan waktu timeline yang harus bisa biar bisa mencapai si tujuan kita itu tadi. Ya. Gitu. Oke, kalau itu tadi ngebahas tentang gimana caranya menetapkan tujuan.
Di sini kita juga punya produk-produk yang bisa memaksimalkan pencapaian tujuan dari bisnis teman-teman. Nah, ada produk apa aja? Kita dari Konsep kita punya produk IDC, produknya apa aja? Mungkin dari teman-teman mau jelasin? Ada apa aja nih? Berapa nih? Ada banyak nih. Scanner barcode, paling atas, nanti di sini ada printer kasir, lalu ada printer label juga di bawah, mungkin ya kelihatan ya. Jadi sebenarnya intinya untuk mendorong usaha teman-teman ya akan lebih maksimal lagi. Nah, kita juga nggak cuma sekedar unit, kita juga ada sapes-sapes tuh yang kertas-kertas di belakang itu juga ada. Itu kertas label kalau teman-teman mau buat label harga, label pengiriman, atau mau custom kartu sama lanyard buat bisnisnya teman-teman, buat karyawannya biar lebih keren kayak kata-kata SCBD gitu. Lebih profesional. Iya, lebih kelihatan profesional, terus bisa jadi brand identity juga buat bisnisnya teman-teman kan. Kalau misalnya pakai lanyard gitu-gitu. Terus software kasir di kita juga ada kalau teman-teman butuh buat ya termanage aja sih, biar nggak ada kecurangan-kecurangan dari oknum-oknum kasir yang mungkin mengganggu bisnis teman-teman. Itu kalau untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman boleh cek di konsep.co.id atau bisa langsung cek di marketplace ya. Marketplace mau yang marketplace hijau, oranye, merah, biru, yang lain-lain. Dari mana sih Kak? Apa? Pengiriman dari mana? Pengiriman dari kita punya banyak cabang. Oke. Jadi pengirimannya ada berapa? 6 cabang. Ada yang dari Jakarta, terus Makassar, Makassar, Medan, Semarang, Surabaya, dan Surabaya ada 2, Surabaya Barat sama Surabaya Timur. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau semisal kita nggak mampu buat memenuhi kebutuhan, kita punya banyak cabang jadi aman lah. betul. Ya, dan doakan juga biar kita tambah cabangnya ya. Ya, sama teman-teman kalau kurang yakin bisa cek di reviewnya. Kita Yes. lebih dari 4,8 bintang ya di semua cabang. Ya, Semua kok. jadi bisa langsung dicek aja. Gitu. Oke. Mungkin dari kita pembahasan tentang bab 1 dari buku Master of Time, Master Your Life. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa lebih bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.